Sejarah panjang Kota Magelang, kisah lembah yang berubah menjadi kota. Di tengah Pulau Jawa, di sebuah cekungan hijau yang diapit jajaran gunung besar, Merapi, Merbabu, Telomoyo, Sumbing, dan Menoreh, terhampar sebuah lembah yang sejak zaman kuno menjadi ruang hidup bagi manusia. Tanahnya subur oleh abu vulkanik. Sungai-sungainya mengalir jernih. Kabut pagi sering turun membentuk tirai tipis yang menyelimuti pepohonan. Wilayah inilah yang kelak disebut Magelang, sebuah kota yang tidak lahir dalam sekejap, melainkan tumbuh perlahan-lahan melalui lapisan sejarah panjang. Di masa sebelum kerajaan, lembah purba yang dihuni manusia awal. Di masa ketika kerajaan belum berdiri, lembah Magelang sudah menjadi tempat yang ideal untuk hidup. Bukti arkeologi menunjukkan adanya hunian purba di kawasan Kedu dan dataran Magelang. Topografi lembah yang dikelilingi gunung memberikan dua keuntungan. Pertama, air yang melimpah, dari Sungai Progo, Elo, dan derasnya mata air lereng gunung. Kedua, tanah yang subur, hasil letusan gunung berapi selama ribuan tahun. Komunitas manusia awal bertani di tepian sungai, menanam padi, kacang, dan sayur-sayuran. Perdagangan sederhana terjadi antar desa. Jalur-jalur kuno terbentuk mengikuti aliran sungai, menghubungkan lembah ini dengan daerah di utara dan selatan. Perlahan, lembah Magelang menjadi wilayah yang ramai bagi standar masa itu. Tenang, subur, dan nyaman untuk menetap. Di masa abad ke-8 hingga ke-10, Magelang dalam bayang-bayang kemegahan Mataram kuno. Ketika kerajaan Mataram kuno berkembang pada abad ke-8, wilayah Kedu dan Magelang menjadi bagian penting dari lanskap budaya kerajaan. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu jantung pembangunan candi-candi besar. Beberapa hal membuat Magelang penting pada masa Mataram kuno. Pertama, sebagai jalur menuju Borobudur. Borobudur berdiri megah di sebelah barat daya lembah Magelang. Para peziarah, pendeta, pelajar agama, dan pejalan jauh melewati jalur yang melintasi lembah ini untuk menuju pusat spiritual tersebut. Lembah Magelang menjadi tempat rombongan beristirahat, melakukan ritual awal, mempersiapkan sesaji, dan memulai perjalanan ziarah mereka. Kedua, sebagai pusat pertanian pendukung kerajaan. Sawah diperluas, irigasi dipertahankan, dan tanah lembah ini menjadi lumbung penting. Pangan dari lembah Magelang membantu menjaga kestabilan kerajaan. Ketiga, sebagai pusat pemukiman dan ritual kecil. Beberapa candi kecil dan struktur suci dibangun di sekitar wilayah Magelang sebagai bagian dari jaringan spiritual Mataram kuno. Pada masa inilah keharmonisan antara alam, agama, dan kehidupan sehari-hari mencapai puncaknya. Di masa setelah runtuhnya Mataram kuno, Magelang tetap bertahan. Ketika pusat kerajaan bergeser ke Jawa Timur, wilayah Magelang tidak ditinggalkan. Desa-desa tetap berdiri. Pertanian tetap berjalan. Jalur perdagangan kecil tetap dilewati. Magelang pada masa ini bukan pusat kekuasaan, tetapi wilayah yang stabil. Ia tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan besar, sehingga kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, bertani, berdagang, dan menjalankan tradisi setempat. Di masa abad ke-16 ke-17, masuknya pengaruh Mataram Islam. Ketika kerajaan Mataram Islam berdiri di kota gede lalu berkembang di Pleret, Kartasura, hingga Surakarta, Magelang menjadi kawasan yang berada di bawah struktur administrasi kerajaan tersebut. Pada masa ini, desa-desa tumbuh lebih besar, irigasi diperbaiki, perdagangan meningkat, pasar-pasar desa terbentuk, jalur antara pedalaman dan pesisir melewati Magelang, Islam mulai tumbuh melalui jaringan pedagang dan guru agama. Wilayah ini menjadi simpul yang menghubungkan pusat Mataram di selatan dengan kawasan perdagangan pantai utara. Di masa awal abad ke-19, Magelang menjadi wilayah strategis bagi kolonial. Perubahan besar datang pada awal abad ke-19. Setelah konflik politik di Jawa, Belanda menata ulang struktur pemerintahan. Tahun 1812, wilayah Magelang ditetapkan sebagai pusat karesidenan Kedu. Penetapan ini bukan hal kecil, disinilah cikal bakal kota Magelang bermula. Belanda melihat Magelang sebagai wilayah yang sejuk, cocok untuk permukiman Eropa, memiliki topografi ideal sebagai kota administratif, strategi sebagai pusat pengawasan atas wilayah Yogyakarta dan Kedu, tempat yang aman dari ancaman banjir besar. Di masa pembentukan kota oleh Belanda, lahirnya Magelang modern. Setelah ditetapkan sebagai pusat karesidenan, Belanda mulai membangun kota. Kota ini dirancang dengan pola kolonial yang khas. Pertama, alun-alun besar. Alun-alun menjadi pusat simbolik kota, menghubungkan bangunan pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat. Kedua, kantor residen. Dibangun dengan arsitektur kolonial megah,
menjadi pusat administrasi Belanda. Ketiga, barak-barak dan markas militer. Karena Magelang dirancang sebagai kota garnisun, fasilitas militer menjadi bangunan dominan. Keempat, jalan-jalan lurus. Jalan dibuat lurus dan lebar, memudahkan patroli, mobilisasi, dan menciptakan kesan tertib ala Eropa. Kelima, permukiman kolonial. Rumah-rumah pejabat Belanda dibangun dengan taman luas, ventilasi besar, dan lingkungan rapi. Pembangunan ini menjadikan Magelang sebagai salah satu kota kolonial terindah di Jawa Tengah pada saat itu. Di masa Magelang sebagai kota garnisun terpenting. Seiring waktu, fungsi Magelang sebagai kota militer semakin kuat. Fasilitas latihan dibangun, aspek keamanan diperketat, gudang logistik didirikan, jalur komunikasi diperbaiki, dan berbagai institusi militer Eropa ditempatkan di sini. Aktivitas militer membuat kota ini hidup, pasar berkembang, pedagang datang, pertanian di desa sekitar meningkat karena kebutuhan pangan yang besar. Di masa masuk abad ke-20, pendidikan dan modernisasi. Mulai awal abad ke-20, Belanda mendirikan sekolah-sekolah baru. Kurikulum modern dikenalkan. Pelajar pribumi mulai mempelajari administrasi, teknik, dan bahasa Belanda. Magelang berkembang menjadi kota, pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer, pusat budaya kolonial. Bangunan-bangunan baru berdiri di berbagai titik, dan kota semakin tertata. Di masa pendudukan Jepang, 1942-1945 perubahan drastis. Ketika Jepang menguasai Jawa, Magelang berubah fungsi. Fasilitas kolonial diambil alih dan dijadikan markas tentara Jepang, pusat logistik, tempat latihan semi militer untuk pemuda lokal. Banyak warga mengalami kesulitan akibat kerja paksa, pengawasan ketat, dan kelangkaan bahan makanan. Namun masa ini juga melahirkan keterampilan dasar kemiliteran yang kelak dipakai dalam perjuangan kemerdekaan. Di masa-masa revolusi, 1945-1949 Magelang dalam arah perjuangan. Setelah proklamasi, Magelang menjadi panggung penting bagi militer Indonesia. Barak-barak Belanda diambil alih, markas tentara dibentuk, jalan-jalan kota menjadi rute patroli, pasukan Indonesia dan Belanda beberapa kali bertemu dalam negosiasi maupun bentrokan, wilayah sekitar dipakai sebagai jalur gerilya. Magelang tidak hanya bertahan, tetapi ikut menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di masa pasca kemerdekaan, kota militer dan kota pelajar. Setelah 1949, Magelang memasuki era baru. Banyak fasilitas kolonial dialihfungsikan menjadi fasilitas negara, termasuk sekolah militer yang kelak menjadi institusi penting. Kota ini juga makin dikenal sebagai kota pendidikan, kota latihan militer, dan kota perdagangan regional. Ribuan siswa dan taruna datang setiap tahun, membawa dinamika baru bagi kota. Pasar tumbuh, permukiman baru dibangun, dan aktivitas jasa berkembang pesat. Di masa akhir abad ke-20, perluasan kota dan modernisasi. Pada akhir abad ke-20, pembangunan infrastruktur meningkat, jalan diperlebar, fasilitas kesehatan dibangun, transportasi membaik, ruang hijau kota dijaga, taman-taman kota diperbarui, fasilitas rekreasi dibangun, sektor pariwisata berkembang. Magelang tetap mempertahankan udara sejuk dan lingkungan yang bersih. Ketertiban kota menjadi ciri khasnya. Di masa abad ke-21, Magelang sebagai kota strategis Jawa Tengah. Kini, Magelang dikenal sebagai kota wisata, dekat dengan Borobudur dan kawasan Menoreh, kota pendidikan, dengan sekolah dan perguruan tinggi, kota militer, dengan fasilitas pelatihan tingkat nasional, kota sejarah, dengan bangunan kolonial berusia ratusan tahun, kota perdagangan, dengan pasar dan pusat perbelanjaan yang ramai, kota hijau, dengan banyak pohon tua dan lingkungan terawat. Citra kota sejuk dan tertib masih melekat kuat pada Magelang, menjadikannya berbeda dari banyak kota lain di Jawa. Magelang, kota yang didirikan oleh alam dan dipertahankan oleh sejarah. Magelang hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang, terbentuk oleh alam purba, diperkaya oleh spiritualitas Mataram kuno, dibentuk ulang oleh kolonial, dikuatkan oleh revolusi, dimajukan oleh republik, dan dijaga oleh generasi yang terus mencintai kotanya. Setiap jalan, sungai, dan bangunan di Magelang membawa bagian dari kisah panjang itu.